Saudara Imaduddin, keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama. Juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video mengenai masalah perdebatan antara Buya Qurtubi dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi permasalahan Nasab Ba'alawi ini masih berkelanjutan. Karena apa teman-teman? Karena mereka ini masih saja mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW. Tapi ketika dimintai bukti, mereka ini tidak bisa membuktikan. Dan teman-teman, apalagi mengenai masalah tes DNA-nya saja, mereka itu juga tidak berani untuk melakukan tes DNA. Dan bahkan ada juga yang mengharamkan dan ada juga yang beralasan jika ingin melakukan tes DNA meminta syarat, yaitu membongkar makam Rasulullah SAW. Tentunya ini adalah hal-hal yang tidak memiliki adab sama sekali ya teman-teman. Masa hanya tes DNA harus membongkar makam Rasulullah SAW. Nah teman-teman, di sini Buya Qurtubi ini membela mati-matian yang bahwasanya Habib Ba'alawi ini adalah zuriat Nabi SAW dan hakul yakin, kata Buya Qurtubi. Tapi menurut Kiai Imaduddin Al-Bantani seperti Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, Bapak Rizik Syihab dan Habib Ba'alawi yang ada di seluruh dunia maupun di Tarim Yaman sana ataupun di Indonesia ini, mereka bukan keturunan baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dari Buya Qurtubi ini. Saudara Imaduddin, bagaimanapun saudara adalah saudara kami umat Islam. Saya datang ke sini sudah saya sampaikan kepada penasehat dengan tujuan menolong. Saya ingin menolong sesuai hadis Nabi, unsur akhaka dhaliman aw madluma. Tolonglah saudara kamu yang berdolim atau yang didolim. Bagaimana caranya saudara melakukan kedoliman? Amtana aw nadolim. Saya mencegah kamu dari kedoliman. Saya mencegah kamu dari kesesatan. Saya mencegah kamu dari kesalahan dalil. Cara pendalilan yang salah itu berarti bentuk daripada pertolongan saya kepada saudara. Kenapa? Karena nanti saudara akan lihat endingnya. Ketika ponis tentang ini akan keluar kaidah. Apa yang dikatakan oleh saudara Imaduddin? Kaidahnya yang pertama, satu, tadi bahwa semua yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi ditolak mentah-mentah, bahkan ditantang dari mana Ba'alawi mengeluarkan dalil yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Yang ada yang hidup. Jawaban saya saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam hanya 2 baris. Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silahkan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Dan sekarang jawabannya ini puluhan kitab tafsir dan kitab hadis tentang Ahlul Bait. Cukup dengan singkat Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Saya bacakan kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin bi mahabbati sayyidil mursalin libti ta'lifil imam al-allamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Apa kata beliau? Wa min tauqirihi sallallahu alaihi birruhu. Yang tidak baca salawat khawatir jangan pelit. Wa min tauqirihi birruhu wa birru alihi wa durriyatihi wa ummahatil mu'minin azwajihi kama hadda ulama wa mahadda alaihi salatu wassalam. Artinya sebahagian daripada tanda-tanda memuliakan Nabi, bahwa kita ingin selamat dan bergabung dengan Nabi, kita harus mencintai dan menghormati Nabi. Caranya diantaranya birruhu, berbuat baik kepada Nabi Muhammad. Kedua, wa birru alihi, berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad. Wa durriyatihi, berbuat baik kepada keturunan Nabi Muhammad. Ini yang ngomong Hadratus Syekh.
Kalau Ki Imaduddin fatwa dalam kitab pakai ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak bakal goncang segoncang ini. Enggak. Kenapa dia jadi goncang? Karena yang dipatwakan Murad Sukri Murji'ah, Abdullah bin Jibrin Wahabi. Kenapa engkau di NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengeluarkan fatwa-fatwa tidak sesuai ulama Ahli Sunnah wal Jamaah? Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Buya Qurtubi. Nah, ini yang disalahkan lagi-lagi Wahabi lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti Hanif Al-Attas, Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab ini, coba kalau datang ke Mekah sana ya, ataupun ke Madinah ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, ini bisa-bisa ditangkap teman-teman ya. Di sana juga banyak yaitu keturunan Rasulullah SAW yang asli ya, yang asli yang nggak ditangkap. Kalau yang palsu ngaku-ngaku ya ditangkap teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, Buya Qurtubi ini memang ya mati-matian membela Habib Ba'alawi ini. Padahal ya Habib Ba'alawi ini dari keturunan Ubaidillah teman-teman ya. Jadi bukan nasabnya itu bukan bersambung kepada Rasulullah SAW, melainkan yaitu dari keturunan Ubaidillah. Namun mereka ini ya mengklaim Ubaidillah ini memiliki bapak yang namanya Ahmad bin Isa. Padahal Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Ini yang dipermasalahkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab beliau ini berdasarkan ilmiah, bukan berdasarkan mimpi ya seperti golongan Habib ini. Kalau ini berdasarkan mimpi, tapi Kiai Imad ini berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Jadi mereka itu ketika diminta untuk menunjukkan bukti yaitu kitab nasab dari abad keempat, mereka itu tidak bisa ataupun tidak mampu membuktikan. Dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 baru mereka itu membuat buku ya kitab nasab dari abad ke-9. Jadi sudah 500 tahun ya teman-teman ya itu terputus mereka sambung-sambungkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan mimpi. Nah maka dari itu teman-teman ya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini meneliti nasab bukan berdasarkan mimpi tapi berdasarkan yang saya sebutkan tadi. Nah teman-teman coba mari kita dengarkan yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Di mana para kabib-kabib yang ada di Indonesia ini tidak terbukti sebagai keturunan baginda Nabi berdasarkan kajian historis, kitab-kitab sejarah yang telah ada ditulis oleh para ulama sejak abad ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sampai sekarang para ulama-ulama yang mutafannin, yang mutakhassis fi tarikh menulis sejarah-sejarah dari satu masa ke masa yang lainnya. Kemudian berdasarkan kajian sejarah itu kita dapati bahwa nama-nama dari leluhur Ba'alawi, para kabib-kabib ini tidak terbukti sebagai manusia-manusia historis pada masanya masing-masing. Ubaidillah yang katanya anak Imam Ahmad bin Isa, seorang sayyid yang asli ini Ahmad bin Isa. Anaknya cuma 3, terverifikasi oleh kitab-kitab nasab, genealogi pada masanya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kemudian Ba'alawi ini menyatakan bahwa leluhurnya yang bernama Ubaid ini anak daripada Ahmad. Tidak terbukti. Kita lihat dalam kajian historis, nama seorang Ubaidillah yang katanya imam ini tidak ada di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian dia katanya punya anak namanya Alwi. Alwi juga seorang imam, seorang ulama. Juga tidak terverifikasi dalam kitab-kitab sejarah sosoknya. Tidak ada para ulama sejarah menyebut namanya. Kemudian anaknya juga terus sampai kepada abad di mana mereka mengakui diri mereka sebagai keturunan Nabi itu tidak ada satupun kitab sejarah yang menyebut keluarga mereka sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron menyebut segala-galanya untuk leluhur mereka sesuai apa yang dia inginkan dia tulis dalam kitabnya itu. Kemudian secara konklusif itu adalah kajian secara tesis kitab-kitab nasab dan kitab-kitab genealogi yang dapat kita verifikasi kebenaran-kebenaran daripada pengakuan-pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu yang masif di abad 9, 10 itu dibangun semuanya sampai ulama-ulama besar pun terkecoh mengutip mereka sebagai turun Nabi sebagaimana Murtadha Az-Zabidi
sebagaimana kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani terkecoh, kemudian mereka mengutip dari kitab-kitab Ba'alawi sehingga nampak susunan bangunan daripada nasab Ba'alawi ini agak kokoh di abad ke-10 ke-11 karena ada seorang ulama besar yang terkecoh menerima kutipan dan informasi yang salah bahwa seorang Al-Idrus merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tetapi ketika diverifikasi dalam kitab-kitab sebelumnya, memang betul-betul bangunan daripada nasab Habib ini dibangun pada abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Gus Rumel, seorang pembela Ba'lawi yang kemarin kita telah mengadakan diskusi, telah sepakat bahwa tidak ada berita hijrahnya Ahmad bin Isa dari Basrah menuju Yaman sampai abad ke-9 itu tidak ada sama sekali. Dari situ saja satu buah kesepakatan bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, itu semua bangunan itu runtuh. Karena bagaimana kemudian tanpa ada hijrah ke Yaman, mereka atau Ahmad bin Isa atau salah satu keturunannya kemudian dapat mempunyai keturunan di Yaman. Ini tidak terbukti. Sebenarnya masalah daripada Ba'lawi ini, nasab Habib ini sudah selesai, Kang Mas Fuad, Kang Mas Fakih. Tetapi kita harus juga menyadari tingkat intelektualitas bangsa kita. Kemudian bagaimana doktrin itu telah menggurita di dalam sukma, doktrin itu telah menggurita di dalam jiwa, sehingga kembali kepada titik kesadaran yang murni kembali sebagai fitrah itu tidaklah bisa untuk secepat apa yang kita bayangkan. Maka oleh karena itu juga kita memerlukan sebuah kesabaran dari orang-orang yang sudah tercerahkan bahwa Ba'lawi ini secara ilmu genealogi, ilmu historis tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sambungan genealogi mereka, sambungan silsilah mereka sedikit pun dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tesis ini adalah berdasarkan scientific evidence dari kajian genealogi, kitab-kitab nasab dan kajian historis. Sedangkan kesimpulan konklusif sudah dikemukakan oleh para pakar-pakar biologi. Banyak pakar biologi baik di dunia internasional maupun kebanggaan kita bersama, ilmuwan Indonesia yang luar biasa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Dr. Ari Kaim, yang telah mengulas begitu dalam dan begitu presisi bagaimana kemustahilan dari Ba'lawi ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan mengenai nasab Habib Ba'lawi. Dan ternyata mereka itu memang ya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi semestinya urusan nasab ini sudah selesai teman-teman. Akan tetapi mereka ini ya masih mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW. Seperti Bapak Rizik Syihab kemarin yang berada di Aceh itu, yang ceramah di Aceh, itu mengatakan bahwasanya akan menyebarkan yang namanya ada kitab keabsahan nasab Ba'lawi, yaitu ada 500 halaman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman ya, kita jangan terkecoh, jangan tertipu dengan yang mereka ucapkan, yang dimana mereka ini masih mengaku sebagai cucu Nabi, padahal tidak terbukti dan tidak terverifikasi, yang dimana mereka itu bukan keturunan baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.